Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran TIK kali ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu menyimpan dokumen di media. Paulik harap kalian sudah membuka buku paketnya pada halaman 51 ya. Nah, silakan buka kembali halaman 52-nya ya. Di situ ada yang namanya peta konsep. Kalian dapat menyimpan dokumen di media, yaitu ada dua masa pada proses penyimpanan dokumen atau media. Yang masa lalu yaitu purchase, paper tip, magnetic tip. Nah, itu adalah alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu sebelum banyak alat-alat media modern yang digunakan untuk menyimpan media pada saat ini. Nah, itu kalian bisa melihat pada peta konsepnya. Lalu yang masa kini itu ada internal storage sama external storage. Nah, internal storage itu adalah hard disk yang terdapat di dalam CPU. CPU itu yang kotak besar yang untuk menyalakan PC. Nah, itu di dalamnya ada yang namanya hard disk, yaitu untuk menyimpan dokumen. Nah, lalu ada yang namanya external storage. External storage itu adalah penyimpanan luar, maksudnya yang di luar dari CPU. Kayak misalkan CD-ROM, terus disket, flash disk, sama MMC atau card reader. Nah, itu kalian bisa sering menemukan itu flash disk ya. Flash disk itu yang USB yang kecil. Lalu sebelum flash disk ada itu ada yang namanya disket. Disket itu pada masanya Pak Holik SMP itu cuma kapasitasnya kurang lebih 500 KB apa pas 3 MB itu kecil. Nah, makanya sekarang perkembangan zaman itu makin dikembangkan untuk penyimpanannya. Nah, bahkan flash disk yang sekarang udah bisa menyimpan sampai dengan 256 gigabyte. Nah, itu karena namanya teknologi itu selalu berkembang dan ada inovasi-inovasi baru. Nah, lalu ada di halaman 35 kalian bisa membaca yaitu media penyimpanan luar banyak manfaatnya, antara lain menyimpan salinan informasi yang penting. Yang kedua, memindahkan data. Yang ketiga, menyimpan informasi dan menyimpan program yang tidak terlalu sering digunakan. 4. Membuat salinan informasi untuk orang lain. Yang kelima, melindungi informasi yang kita tidak ingin orang lain melihatnya. Ya, jadi macam-macam manfaat media penyimpanan itu ada kurang lebih ada 5 yang bisa kalian garis bawah itu. Yang penting-pentingnya. Terus yang A, purchase, paper tip, dan magnetic tip. Nah, ini adalah alat-alat yang masa lalu yang digunakan untuk menyimpan media. Purchase card itu sama kayak alat pita. Nah, itu ada kayak kalian pernah melihat kaset tip. Itu kalian udah mungkin nggak mengalami pada zamannya yang karena sudah berlalu cukup lama ya. Waktu Pak Horik masih sekolah, itu ada paper tip untuk menyimpan kayak kaset lagu-lagu itu kan biasanya nyetel. Kalau sekarang kan eh, pakai DVD ya atau DVD atau CD lah biasanya. Kalau sekarang malah bisa di-download dengan bebas di internet. Nah, kalau dulu cuma pakai kaset kaset pita. Nah, itu penyimpanan media pada masa lalu. Nah, lalu yang B, hard disk. Setiap saat ini setiap komputer menggunakan satu atau lebih hard disk sebagai media penyimpanan data. Hard disk pertama kali dibuat pada sekitar tahun 1950. Ukuran fisiknya masih cukup besar, dengan kapasitas penyimpanan hanya sekitar beberapa megabyte. Nah, jadi yang dulu hard disk itu enggak sekecil sekarang. Kalau sekarang kan bisa dibawa kemana-mana. Kalau dulu itu hampir satu ruangan untuk menyimpan data dan itu pun kapasitasnya enggak terlalu besar, hanya hitungan megabyte. Nah, kalau sekarang kan bisa nyampe terabyte. Terabyte itu 1000 gigabyte dan seterusnya. Nah, pada halaman 54 kalian melihat
yaitu poin C, cakram optik. Nah, itu cakram optik itu kalian pasti pernah melihat kan biasanya kalau untuk menonton film itu disimpannya pada CD atau DVD. Nah, itu perbedaannya CD dan DVD itu adalah kapasitasnya. Kapasitasnya yang kalau CD itu lebih kecil, kalau DVD itu lebih besar. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin menyimpan film itu biasanya pakai DVD karena film itu kan ukurannya besar. Maka kalau disimpan itu pakai DVD, kalau CD nggak muat. Nah, makanya CD juga udah sekarang sudah agak ditinggalkan karena kapasitasnya yang kecil. Nah, makanya kan makin berkembangnya zaman itu, kapasitas dan kebutuhan penyimpanan itu semakin besar. Maka akan ada inovasi perubahan-perubahan di setiap zamannya. Nah, itu kalian baca lagi, terus kalian garis bawahi mana yang pentingnya. Terus langsung ke halaman 55, yaitu disket ya sebelum dilanjut ke bab disket, poin disket, Pak Halik akan menjelaskan perbedaannya CDR dengan CDRW. Nah, apa perbedaannya? Kalau CDR itu kalian hanya dapat menyimpan, nggak bisa mengedit. Nah, namanya juga CDR. Cuma read itu cuma membaca atau merekam. Nah, jadi kalau penyimpanan pada CDR itu kalian hanya bisa menyimpan tanpa bisa mengedit. Tapi kalau misalkan CDRW, RW itu read and write. Jadi membaca dan menulis. Jadi kalau kalian menyimpan data pada CDRW, itu kalian bisa menyimpannya dan bisa mengeditnya. Nah, itu perbedaannya antara CDR dan CDRW. Nah, dan harganya pun berbeda. Kalau CDR itu lebih murah. Karena kenapa? Dia cuma hanya membaca dan hanya untuk menyimpan. Kalau CDRW itu bisa menyimpan dan bisa menulis. Makanya CDRW itu lebih mahal. Terus poin D, disket. Nah, disket ini zamannya Pak Holik waktu SMP, kalau nggak salah terakhir. Dan SMA udah nggak nemuin. Karena kenapa? Ukuran kapasitasnya kecil banget. Dan nggak akan sekarang apalagi kapasitas kayak game itu lebih besar. Game, file-file, dan sebagainya. Nah, itu floppy disk itu tempat untuk memasukkan disket. Nah, ingat ya, kalau floppy disk itu tempat untuk menyimpannya, untuk tempat memasukkannya, floppy disk. Tapi kalau untuk disketnya itu alatnya, alat untuk menyimpannya. Nah, itu kalian bisa melihat pada gambarnya ya. Ada beberapa macam ukuran-ukuran disketnya. Kalian garis bawahi. Nah, ukurannya sangat kecil, kapasitas penyimpanannya, makanya sekarang udah ditinggalin. Dan sekarang berinovasi ke flash disk. Flash disk itu lebih simple, lebih kecil, dan lebih besar penyimpanan medianya. Nah, lanjut ke halaman 5.